Selamat malam ya, puji Tuhan ya, puji Tuhan karena apa? Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena penyertaan Tuhan. Kalau Pak Tadus, Puji Tuhan karena aku memiliki Yesus yang adalah bahagiaku. hmm, dan itu cukup bagiku. Itu ya. Amin. Karena kita ya menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman Tuhan kekal. dosa. Jadi, saudara, semakin kita harus dapat memahami perspektif di dalam tempat kudus. Perspektif di dalam tempat kudus. Hanya, saudara, ya, manusia itu cepat sekali lengah, gitu. Cepat sekali, bahasanya itu cepat sekali tenggelam di dalam arus dunia. Karena apa? Karena mata fisik, karena mata jasmania, tenggelam di dalam. Itu, saudara. Di mana-mana kita lihat itu, ya. Di keluarga rohani, keluarga yang nggak rohani apalagi gitu. Yang kenal Tuhan, yang nggak kenal Tuhan apalagi gitu. Gampang sekali orang gitu. Larut tuh, saudara tahu larut. Ini beberapa keadaan-keadaan yang kita lihat cuaca buruk kan, saudara lihat ya arus arus deras air tuh membawa apa? Membawa rumah, bukan cuma kayu, saudara. Bukan cuma mobil, bawa rumah, arus deras. Banyak orang yang larut di dalam itu. Itu makanya penting sekali yang namanya afina. Afina. Afina itu pengertian. Afina itu pencerahan. Dalam bahasa Ibrani itu afina. Dalam bahasa Yunani itu pakai kata itu tuh. Theopneustos. Ilham. Perlu. Orang perlu. Gitu. Tidak cukup dengan kata-kata dunia yang namanya kepekaan gitu. Enggak cukup. Bablas itu. Kebawa sama arus deras gitu. Saudara kalau dinina bobokkan oleh dunia, saudara hilang di situ. Gitu. Percikan-percikan api kecil tuh ngingatin saya dan saudara. Tapi ya bersyukurlah kalau hal yang ya masih bisa diselamatkan gitu, masih bisa tertolong. Bersyukur gitu. Artinya masih ada kesempatan. Coba kalau nggak ada kesempatan. Dari hukuman kekal. Gitu. Jadi Yesus datang ke dunia gitu, ya, untuk satu perkara yang memang dia surga tahu, dunia nggak punya jawaban. Jadi dia take over, gitu. Dia ambil alih, gitu. Tetapi saudara, ya, tetapi saudara, yang Tuhan biarkan saudara dan saya kerjakan, itu artinya saya dan saudara diberikan kemampuan untuk, saudara, ya, ingat ya, untuk menanggungnya. Jangan bilang untuk menyelesaikannya, enggak, belum. Caranya Tuhan supaya kita melewatinya itu pertama adalah menanggungnya. Karena saudara kalau tidak menanggungnya, ya, saudara nggak menanggungnya, ya nggak, kan nggak ada impactnya. Saudara nggak ngerasain itu, ya kan? Makanya seringkali ya saudara,
kita diizinkan dalam waktu tertentu. Saya beri sesuatu yang lebih pasti. Waktu yang cukup lama untuk mengalami yang namanya tekanan. Karena memang kita didesain untuk menanggungnya. Gitu. Saudara mungkin nggak percaya. Kenapa? Iya, justru kesetiaan Allah kelihatan ketika saudara menanggungnya. Allah setia. Maksudnya apa? Tadi tuh Granny bilang, karena penyertaan. Bagaimana mau tahu penyertaan kalau kita tidak menanggungnya? Gitu. Saudara nggak ngerti penyertaan. Gitu. Mungkin mungkin hanya mungkin hanya tahu sedikit, tetapi nggak pernah tahu persis apa itu penyertaan. Nggak tahu Ebenezer itu nggak tahu, nggak tahu yang namanya Immanuel itu nggak paham gitu. Yang namanya eh, apa itu eh, dia tidak pernah meninggalkan itu nggak paham gitu, nggak paham gitu. Ketika ketika apa saudara? Ketika kita nggak menanggung, kita harus menanggung. Ya istilah yang saya waktu itu bergetar gitu ya, saudara dengarnya itu adalah salah satu ciri, ya salah satu ciri karakter Kristus ya, Christ-like difference, ya, cara hidup berbeda seperti Kristus, ya, Christ-like difference, cara hidup seperti Kristus yang paling ini, saudara, yang paling menggetarkan saya itu adalah long suffering, long suffering, penderitaan dalam waktu yang panjang. Saya membayangkan 39 pukulan. Itu sih mungkin singkat. Tapi saudara bayangkan dari Kamis malam, tengah malam, dingin, ya, sampai Jumat pagi, gitu, dengan sakit. Saudara kalau udah pernah rasain sakit, di dunia medis, level pain, level sakit itu ada, saudara. Level sakit itu ada, pain itu ada. Makanya ada istilah pain killer, ya, untuk uh, meredahkan sakit atau meredahkan nyeri. Itu ada. Saudara kalau suster telepon dokter, ini saudara ya, pasien ngomong sakit, suster atau perawatnya telepon dokternya. Itu ditanyain, kira-kira levelnya berapa? Gitu. 0 sampai 3 dibiarin, saudara. Kasih paracetamol. 1000 miligram. Kalau levelnya udah mulai 5, 6, apalagi 7, saudara. Wah, itu bisa disuntik 3 kali. Double painkiller. Gitu. Saudara bayangkan nggak? Waktu Yesus tidak ada painkiller. Nggak ada, saudara. Jadi sakit, rasa sakit. Kulit yang tercabik itu, saat itu dibawa long suffering. Satu nyeri, derita, sakit yang dalam waktu yang panjang. Nggak ada treatment apa-apa, saudara. Kalau saudara ingat bahwa kita dipanggil untuk menjadi serupa, ya. Kalau saudara ingat Alkitab berkata bahwa persekutuan di dalam penderitaan, wah, saudara, itu terasosiasi atau terkait langsung dengan satu kalimat menanggung, menanggung. Nah, siapa yang mau menanggung penderitaan? Ya, itu. Ya, minggu minggu lalu kita bicara mengenai kesulitan Asaf, ya, untuk memahami gitu. Kesulitan di matanya itu sulit, gitu. Ya. Sulit dimengerti, di matanya sulit dimengerti. Keadaan-keadaan itu. Jadi belum ada apa-apanya itu. Dibandingkan dengan kita dipanggil untuk apa? Saudara saya dipanggil untuk Bukan hanya percaya tapi ikut menderita. 2 hal. Percaya dan menderita.
Malam ini saudara pasti jadi belajar. Menderita rupanya yang dimaksud itu adalah menanggung ya. Ya, jadi kita nih ya, kalau kita belum menanggung tuh ya nggak kebayang yang namanya penderitaan itu seperti apa. Nah, sekarang saudara harus mengerti bahwa ketika disebut menderita, maka kita harus menanggung. Di titik saudara menanggungnya, di situ baru ketemu yang namanya eh, pancaran kemuliaan. Di situ baru ketemu. Nah, saudara, bagaimana untuk dapat memahami itu? Kata Ibrani yang dipakai afian, ya, ya, itu bicara bukan mengerti secara akal, bukan, bukan mengerti secara akal. Saudara, kalau ingat ya, uh, Mazmur 73 ayat 17 kemarin itu, saudara masih ingat? Dan memperhatikan kesudahan mereka. Ya. Dan memperhatikan kesudahan mereka. Jadi kata memperhatikan di situ mengerti atau memahami dan memahami dan memahami dan memperhatikan dan memahami. Itu sebenarnya memahaminya itu bukan dengan akal gitu. Yang dimaksudkannya adalah mengerti karena ada pencerahan gitu. Memahami karena ada pencerahan gitu. Mengerti karena dibawa di dalam terang gitu. Karena mengerti, memahami karena dibawa di dalam terangnya. Nah, itu kenapa saya bilang kemarin bahwa itu perlu theopneustos, perlu ilham gitu. Perlu wahyu gitu. Roh wahyu dan hikmat gitu. Untuk bisa untuk dapat sampai situ. Memang kadang-kadang ini ya, saya juga berpikir gitu ya. Kadang-kadang setiap setiap firman gitu ya, setiap firman, apakah itu logos, apakah itu rema, apakah itu grafe gitu ya. Apapun bentuknya itu ya. Firman itu berbicara harus berbicara di dalam di dalam jadi di dalam firman itu kan ada teksnya saudara ya. Teks misalnya tadi itu memperhatikan atau mengerti, memahami. Itu teks. Tapi bisa dipahami kalau sebenarnya ada konteksnya kan, gitu. Ada konteksnya. Nah, kalau kita belum dibawa di dalam konteksnya, ya tidak sepenuhnya kita bisa, gitu. Tidak sepenuhnya kita bisa memahami gitu. Kalau kita belum dibawa di dalam konteksnya, belum sepenuhnya kita bisa memahami. Jadi bersukacitalah ya kalau teman-teman tuh dibawa di dalam keadaan di mana semakin bisa memahami, mengerti, dalam kata lain ya, mendapat pencerahan gitu, atau mendapat ilham gitu, di dalam keadaan itu, di dalam keadaan itu susah, sulit nih. Makanya saya pernah ceritakan di sini kan, ada apa counterpart saya ya, mitra saya di India kan gitu. Jadi setiap hari Jumat itu kita ada diskusi kan. Eh, Waktu itu kan saya saya bilang kan bahwa eh, punya fasilitas atau punya uang itu belum tentu gitu ya menjawab masalah gitu. Katanya nih ini contoh ini saudara. Tidak segala-galanya gitu. Dia bilang gini ke saya.
Dia bilang itu nggak bisa dimengerti oleh orang-orang yang nggak punya fasilitas dan nggak punya uang cukup. Nggak bisa dimengerti itu. Saudara nangkep nggak? Nangkep nggak nih? Ini saya ulang ya. Saya bilang, nih atau gini nih, saudara tahu kan? Kalau kan sering orang bilang, oh uang bukan segala-galanya. Saudara mudah nggak terima itu? Kalau menurut dia itu tidak mudah. Betul. Katanya, katanya kalau kamu ngomong kepada orang kebanyakan di sini di India ya, di India kan 1,6 miliar orangnya, itu nggak bisa diterima. Gitu. Orang tahunya sebaliknya gitu. Oh kalau ada uang itu bisa menyelesaikan masalah. Itu real buat mereka. Nah itu yang saya bilang. Kadang-kadang ya kita ngomong sesuatu itu kalau nggak ketemu konteksnya itu susah diterima orang, susah masuk gitu. Ya, susah, susah dipahami orang. Ini saudara kalau lihat Asaf di sini yang Mazmur Asaf itu, saudara, dia tersandung, dia tersandung, dia ter dia terpenjara di dalam ini, di dalam apa yang dia bisa lihat gitu. Ya, apa yang dia bisa lihat. Karena yang dia bisa lihat itu ya kemakmuran orang fasik gitu. Bahkan dia terang-terangan bilang aku cemburu kan, gitu. Aku cemburu katanya. Sampai-sampai sampai-sampai dia 13 bilang sia-sia aku mempertahankan hidup yang bersih kan gitu. Itu itu dia terkunci, terkurung itu, di dalam sejauh mata memandang tuh, sejauh mata memandang gitu. Nah, itu ya, Saudara, kalau saya bilang gitu ya, uang nggak bisa menyelesaikan semua hal gitu. Kan? Mungkin saudara, iya iya, tapi sebenarnya nggak terlalu setuju gitu, atau uh, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kuat gitu ya, berkata-kata kepada hidup saudara. Karena apa? Karena sebagian besar masalah saudara itu bisa selesai dengan uang. Saya ulang ya. Karena sebagian besar, mungkin hampir semuanya bisa selesai dengan uang, menurut saudara. Jadi berat kan menerima kata-kata uang tidak bisa selesaikan semuanya. Ngerti nggak maksudnya? Hmm? Itu, 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 itu coba kita lihat konteks itu dulu. Terus bagaimana dong caranya kalau begitu? Bagaimana caranya? Caranya itu, caranya nih teman-teman, itu harus sering-sering ngomong kan dengan orang-orang yang udah pernah punya banyak uang gitu. Dan bisa bilang bahwa memang uang tidak bisa atau tidak apa bukan bukan apa bukan jawaban untuk semuanya gitu. Saudara harus mendapat eh, ya kalau dari orang ya apa ya testimoni gitu, kesaksian gitu dari orang. Dan orang itu saudara bisa dan orang itu bisa cerita gitu. Dulu begini loh saya begini. Itu caranya gitu. Karena kita sendiri gitu ya. Saudara sendiri nggak bisa kan belum sampai di situ. Nah, ini mirip nah saudara. Kan
ayatnya, ayat 17 itu bilang, sampai aku masuk ke tempat kudus. Ya. Dan memperhatikan atau dan uh, memahami gitu dan mengerti gitu kesudahan. Saya tambah satu lagi. Kesudahan itu maksudnya gini loh. Saudara bayangkan ya, saudara mau menyeberangi sungai, sungai yang arusnya deras sekali gitu. Ya, ada jembatan. Tapi di seberang sana itu saudara jelas-jelas melihat, ya, jelas-jelas melihat bahwa ada saya kasih langsung ilustrasi ya saudara ya. Ada tambang emas gitu. Ada tambang emas dan itu emasnya tuh udah siap, ya udah siap dibawa aja gitu. Saudara bawa itu bisa 5 kilo. Saudara bayangkan kalau bawa emas 5 kilo ya. Kan? 5 kilo. 5 kilo itu 5.000 gram. 5.000 gram. Kalau hari ini itu harganya 2,5 juta. Nah, saudara bayangkan ya. Saudara bawa 5 kilo, pulang bawa uang 12,5 miliar. Nah, pasti saudara pengen ke sana. Tapi, tapi, ya, ada orang yang bilang di samping itu, di samping di baliknya bongkahan emas itu ada sarang ular. Masih mau ke sana? Nah, itu. Masih mau nggak ke sana? Ini saudara bayangkan begitu. Ini kan gini. Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan. Kelihatan sih emas itu. Cuman ketika mendapat pencerahan, gitu, mendapat informasi gitu ya, bahwa di baliknya itu ada sarang ular. Gitu. Ya, nah itu mungkin orang kan jadi pikir, oh iya, jangan ke sana gitu. Kan? Nah, tetapi ketika saudara bisa menangkap atau mengerti atau apa percaya kan bahwa informasi itu real gitu. Nah, saya kalau begitu saya tambahin begini. Saudara lihat ke sana dan saudara benar-benar lihat ada ular di balik emas itu. Masih berani nggak ke sana? Gitu. Bayangkan tuh, ya, ya, ada ya, tumpukan-tumpukan emas, ya, 5 kilo 12,5 miliar. Wah, kan? Ya, mungkin pertama ada orang yang kasih tahu saudara di baliknya itu ada, tapi saudara masih kurang percaya. Konteksnya kurang kan? Karena itu informasi. Tapi ketika saudara lihat sendiri, ya, saudara lihat sendiri, saudara nggak perlu orang lain yang kasih tahu. Dari jauh saudara lihat bahwa, waduh, di baliknya itu sangat berbahaya. Ini kalau kita tarik gitu ya, saudara, ya, pilihan-pilihan hidup kita itu sangat penting, ya. Pilihan-pilihan hidup yang diperhadapkan kepada kita itu bukan pilihan-pilihan yang antara dunia fisik dan fisik, gitu. Tapi ini antara yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Pilihannya begitu, ya. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Nah, makanya Mazmur 73 ayat 17 ini ya, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah, kita harus benar-benar harus pahami. Supaya apa? Supaya kita memperoleh yang namanya uh, God breath gitu ya, atau theopneustos, ilham, nafasnya Allah kita tuh dapat gitu. Kalau kita dapat itu,
kita bisa pertama nih saudara ya, saudara dan saya itu hidupnya bisa tenang gitu. Hidupnya bisa berdamai dengan situasi gitu. Hidupnya tidak liar dan kemudian eh, apa eh, sibuk gitu, sibuk tidak jelas gitu. Ketenangan hidup itu sangat dipengaruhi oleh eh, pencerahan yang saudara dapat di dalam batin, di dalam hal yang tidak kelihatan. Sangat dipengaruhi. Jadi masalah pertamanya Asaf di sini itu adalah dia terperangkap, dia tersandung, dia terpenjara di dalam apa? Di dalam eh, hal-hal yang dilihat secara jasmani, secara jasmani. Makanya hati-hati gunakan matamu. Ya, itu penting saudara ya, karena eh, dari mata turun ke Rida yang tahu. Ya. Dari mata turun ke hidung dulu ya, ke hati ya. Gitu. Makanya di ayat 3 itu Asaf bilang aku cemburu. Gitu. Dia cemburu karena apa? Dia pakai mata fisik. Saudara sering nggak cemburu atau iri dalam batin? Sering nggak? Hmm? Nah, itu ya kurangin pakai mata secara fisik gitu untuk melihat sesuatu. Jadi ini harus didesain sendiri oleh kita. Gimana caranya itu? Mulai dari mulai dari apa? eh, kebiasaan-kebiasaan ya, mulai dari habits, mulai dari kebiasaan ya. Makanya ada orang yang sering nih namanya Windows shopping gitu. Katanya lihat-lihat aja. Itu nggak lihat-lihat aja loh. Saudara lihat-lihat itu mata bukan mati, enggak. Dia itu lihat lihat masuk ke memori gitu. Dia simpan. Saudara kalau nggak bersihin tersimpan. Bersihinnya, wah setengah mati juga bersihinnya. Gitu. Setengah mati. Saudara harus sel group sama Pastor Lefri bisa 4 jam baru bersih. Itu. Satu kali pergi lihat-lihat gitu. Dia masuk. Gitu. Itu kalau hal-hal materi ya, pakaian, ya, makanan, gitu. Ya. Saudara pernah memperhatikan CC orang yang saudara tertarik. Nah, itu juga. Itu bersihinnya lebih susah. Pasti ada yang ngerti kan? Lebih susah bersihinnya. Semakin saudara lihat, semakin susah untuk dihilangkan dari pikiran. Amin. Amin. Ya, ya dan amin. Itu saudara itu kan gini. Ini kan mengerti bagaimana mengerti cara kerja psiko ya. Bukan hanya psikis atau fisik, tapi yang psiko juga secara kejiwaan itu juga terjadi. Gitu. Oh bersihinnya nah, ya nggak main-main, susah gitu. Jadi nggak boleh sembarang. Makanya kan Roma pasal 6 itu bilang, kamu orang-orang yang merdeka itu harus memberi anggota tubuhmu menjadi senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Gitu. Gitu. Karena itu akan menuntun kamu kepada pengudusan setiap hari, katanya. Sampai kepada hidup yang kekal. Itu Alkitab itu udah kasih filosofi yang
tak terbantahkan sebenarnya kan, unparalleled gitu, nggak ada samanya gitu. Dia udah kasih itu. Ya karena apa? Karena firman itu datang dari ilahi, sang ilahi itu sendiri. Yang apa? Yang mendesain atau menjadi orkestrator tunggal dari keseluruhan fisik dan psikologis atau tubuh dan jiwa kita ini. Gitu. Ya, hati-hati itu. Ya. Semakin saudara lihat gitu ya, semakin saudara ya, saya pakai kata terpenjara di dalamnya. Ya. Dan itu karena ini saudara, ya, karena itu terus bergerak ya. Alkitab pakai kata dunia ini hilang atau dunia ini lenyap dengan segala keinginannya. Maka dia terus terus apa? Terus eh, bertambah-tambah gitu. Bertambah-tambah. Dan saudara tahu nggak, keinginan yang bertambah-tambah itu dikatakan kedurhakaan. Dia bertambah. Karena bertambahnya kedurhakaan itu, apa yang terjadi katanya? Kasih kebanyakan orang itu menjadi dingin. Gitu. Dan apa katanya? Kalau kasih Allah itu tidak ada di dalam orang itu, maka apa? Benih ilahi itu nggak ada di dalam orang itu. Waduh, bayangkan. Benih yang tadi ditabur, hilang, saudara. Habis. Itu ngerinya ini. Dan itu dan itulah maksud dan tujuan ya ketika iblis ini dilemparkan ke bawah, yaitu ke bumi. Ya, makanya Wahyu pasal 12 itu bilang ya, Wahyu pasal 12. Celakalah kamu yang di bumi. Gitu. Ya. Karena apa? Sekarang iblis dilemparkan ke bumi gitu. Dan di sini satu-satunya tempat dia untuk bermanuver, bermanuver. Sebelum apa? Sebelum tiba kesudahan. Nah, teman-teman, saya mau membawa apa storytell ini gitu ya. Truth storytell ya. Cerita kebenaran ini kepada eh, kehidupan kita sehari-hari. Tempat kudus di sini itu saudara, Mikdas. Tempat kudus, Mikdas. Ini tuh tidak El Mikdas. ya. Ini tuh tidak berbicara mengenai ini tidak bicara mengenai semata-mata tempat fisik gitu. Saya ulang ya. Mikdas atau tempat kudus. Nah, kalau tempat kudusnya Allah baru El Mikdas. Ya, Mikdasnya Elohim gitu ya. Tempat kudus di sini itu tidak semata-mata tempat fisik. Kalau begitu tempat fisik juga dong. Iya. Tempat fisik yang dimaksud tempat kudus itu adalah di dalam terang yang tak terhampiri. Itu tempatnya, ya kan? Tetapi Allah yang di dalam terang yang tak terhampiri itu eh, menyatakan menyatakan eh, hadiratnya, menyatakan hadiratnya melalui kemuliaannya di mana dia mau, di mana dia mau, di mana dia ingin atau di mana dia berkehendak sesuai dengan keputusan kehendaknya. Dulu Musa kan, dia bilang, ya, tunjukkanlah
kemuliaanmu itu kepadaku. Dia ingin lihat kemuliaan. Dan sejak setelah itu ada kemah suci di mana tanda kehadiran dan artinya kemuliaan Tuhan itu hadir di situ. Ketika Allah mengutus anaknya, yaitu anak Allah, ya, anak Allah yang maha tinggi. Ini kan kebetulan Natal ya, Lukas pasal 1 ya, ayat yang ke 31 sampai 33 ya. Anak tunggal yang maha tinggi ya. Diutus, maka ya, bait suci itu adalah dia sendiri. Dia adalah cahaya dari kemuliaan Allah itu. Ya, dia adalah cahaya dari kemuliaan Allah itu. Allah hadir di bumi di dalam anaknya. Ya. Firman-Nya Allah itu sempurna di dalam anaknya. Makanya Yohanes 1 ayat 14 katakan apa? Dan kita telah melihat kemuliaannya. Itu sebenarnya menarik tuh saudara ya. Di situ ada tatanan sistematika teologis juga di situ. Tapi nanti nggak usah dulu ke sana ya. Saudara bayangkan saja begitu ya bahwa tempat kudus itu, ya, tempat kudus itu selain itu memang fisik di mana Allah itu bertahta bersemayam, maka tempat kudus itu juga adalah di mana ada hadirat Allah, yaitu di mana tempat Dia menyatakan kemuliaan. Nah, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Gitu. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Minggu lalu saya udah cerita itu kan, bahwa dan bait itu adalah kamu, ya, di mana Roh Allah itu berdiam, kamu. Nah ini yang menarik, saudara. Saudara dan saya kan jadi bergumul sebenarnya kan, gitu. Kalau Mikdas itu ada di dalam Pak Tadus, ada di dalam Pastor Levri, ya, ada di dalam Yanti, Mira, ada di dalam Rida, ada di dalam Yandri, ya. Kalau dia ada di dalam, ini ada masalah apa atau eh, ada 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 yang kurang apa gitu sehingga terkadang kita masih terpenjara atau larut di dalam arus deras dunia gitu. Ini ada apa ini gitu kan? Nah, saya mau menjawabnya dari dua sisi, saudara. Dari dua sisi. Yang pertama adalah yang pertama adalah eh, kita hanya bisa memperhatikan atau bisa mengerti atau bisa memahami ya ya itu kalau kita mendapatkan pencerahan gitu. Kalau kita mendapat pencerahan, kalau kita mendapat ilham gitu. Makanya Efesus 1 ayat 17. Ada yang bisa baca Efesus 1 ayat 17. 17 dan sekalian lanjut. 17 dulu deh, 17. Dan meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, Menarik ya. dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Benar Pak, itu 18. Supaya kita nggak kelewat tuh Pak. Kalimat terakhir itu menarik kan? Supaya kamu mengenal Allah Dia yang dengan benar. benar. Gitu. Nah, Bapak Ibu, seperti janji saya minggu lalu,
saya ingin jelaskan Allah yang benar itu. Karena itu penting, gitu, penting banget. Saya memahaminya itu dalam dua sisi, saudara. Pertama itu adalah Allah yang adalah kasih, gitu. Yang kedua adalah Allah yang berdaulat, ya. Allah yang adalah kasih dan Allah yang berdaulat, gitu. Ini pemahaman yang benar. Ketika kita memahami itu, maka kita akan menerima tuh pencerahan itu. Kita itu menerima roh hikmat dan roh wahyu itu. Jadi ukurannya kita menerima roh hikmat dan wahyu itu adalah ketika kita mengenal Allah yang benar ini, gitu. Allah yang benar ini. Karena ketika kita 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 menerima roh hikmat dan roh wahyu dan mengenal Allah yang benar ini, baru ayat 18-nya, gitu. Coba ayat 18-nya. Coba lihat dua hal ya, saudara, ya. Dua hal. Apa yang orang bisa pahami? Ada dua hal. Pertama ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Itu pertama. Jadi supaya kamu mengerti, gitu, kan? Betapa besarnya eh, pengharapan, ya, yang disediakannya. Betapa besarnya pengharapan di dalam panggilan, gitu. Betapa besarnya pengharapan di dalam panggilan yang sudah disediakan. Nah, yang kedua itu betapa besar kuasa, ayat 19, ya. Dan betapa hebat kuasanya Betapa hebat kuasanya. bagi kita yang percaya Hmm? sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasanya bagi kita orang yang percaya sesuai dengan kekuatan kekuasaannya. Ya, dilanjutkan, Pak, ayat 20. Apa itu? Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati Oke. dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Jadi jadi eh, betapa besarnya pengharapan di dalam panggilan kepada kemuliaannya itu, ya. Itu pertama. Yang kedua adalah betapa hebat kuasa, ya, sesuai dengan kekuatan kekuasaannya yang membangkitkan Kristus dan kemudian mendudukkannya di sebelah kanan. Ini mata ini saudara, ya. Jadi supaya mata hati kita terang dan dapat mengerti dua hal itu. Mengerti dua hal itu. Nah, kita dapat mengerti dua hal ini kalau kita mengerti bahwa Allah itu kasih dan Allah itu berdaulat, gitu. Ya. Oke, jadi Mikdas, tempat kudus itu, ya. Satu hari nanti, ya, di dalam kesudahan segala sesuatu itu akan menjadi tempat terakhir di mana apa? Di mana Allah bersama dengan umatnya. Ya. Saudara bayangkan nggak? Dikatakan di dalam Wahyu pasal 21, dan aku tidak melihat bait suci lagi. Jadi Rasul Yohanes bilang, dan aku tidak melihat bait suci lagi. Coba perhatiin, ya, ada empat nih, ada empat, ya, ada empat eh, eh, tahapan mengenai
kemuliaan itu ya, mengenai pernyataan kemuliaan itu. Kemuliaannya Allah ya. Pertama itu saudara ingat kemah suci, bait suci, kemah suci. Kemah suci secara fisik kemuliaan Allah itu hadir ya. Kemuliaan itu hadir. Setelah sebelum Kristus datang, itu melalui itu ya. Ada kemah suci ya. Tetapi ketika Kristus datang, dia adalah bait suci itu. Dan ketika Kristus naik ke surga, dan dia minta kepada Bapa supaya Roh Kudus itu dicurahkan, gitu. Sehingga barang siapa kamu katanya, kamu yang telah mendengar Injil kebenaran, ya, ketika kamu percaya, kamu dimeterai dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan menjadi jaminan. Nah, Roh Allah yang berdiam di dalam kamu, itulah bait Allah, yaitu kamu. Makanya 1 Korintus 3 ayat 18 katakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. Memantulkan kemuliaan Allah. Itu. Ya, mencerminkan kemuliaan Allah. Jadi saya lihat Yanti, saya lihat Allah, kemuliaan. Saya lihat Mira, saya lihat kemuliaan. Gitu. Kayaknya tidak Bapak, memang betul tidak. Tidak sempurna. Betul. Kita sanksi kan. Saya beberapa kali dibilang orang, saya lihat Tuhan, saya lihat Yesus. Saya sanksi sekali. Apalagi kalau semakin saya tahu diri saya, dan orang itu tidak tahu mengenai saya. Kita semua ini mencerminkan kemuliaan. Saudara bayangkan. Saudara cermin yang sangat jelas atau cermin yang sangat buram? Ya? Ngerti nggak sih maksudnya? Cermin, lihat cermin. Kalau cermin yang sangat jelas kelihatan dong ya. Sangat apa? Hampir sama ya, hampir. Walaupun bukan kan, karena bukan orang yang di dalam itu kan. Orangnya kan ada di luar. Gitu. Kita mencerminkan, saudara-saudara, merefleksikan, memancarkan balik, gitu, ya, kemuliaan. Seterang apa atau seclear apa, sejelas apa saudara memancarkan itu kemuliaan? Kemuliaan Allah itu, ya. Kita semua ini mencerminkan kemuliaan Allah. Ya, makanya ayat kalimat selanjutnya katakan dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Tuhan yang adalah Roh. Maka kita semua katanya apa? Diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi cermin itu semakin ya di apa? Di dilap gitu ya, dilap semakin jernih sampai benar-benar sudah mirip banget gitu ya. Terang gitu ya. Ya. Semakin jelas gitu. Itu yang Paulus katakan di 1 Korintus 13 ayat berapa? 12. Nah, sekarang aku melihat dengan samar-samar, tapi satu hari nanti muka dengan muka, enggak lewat cermin lagi. Saya 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 cari dulu orang ingin merasakan kemuliaan Allah itu di dalam kemah suci, dan itu tidak semua orang, hanya imam, dan tidak semua imam. Ketika Yesus datang, orang berdosa juga bisa datang dan lihat kemuliaan, kan? Tapi pada Yesus yang ada waktu itu, hari ini, Yesus mau sebenarnya ketika setiap orang yang di dalamnya berdiam Roh Kudus, orang lihat kemuliaan itu. Bayangkan nggak saudara? Semakin toh, mulai dari hanya di kemah secara fisik, dan itu hanya imam, dan tidak semua imam. Bayangkan nggak? Setelah itu apa? Yesus hadir. Semua orang, Sakeus yang pendek bisa lihat. Ya, wanita itu bisa datang, bisa lihat. Yesus mau sebenarnya setelah dia pergi, siapa yang menerima dia, percaya kepada dia, berdiam Roh Kudus,
itu jadi bait, jadi cermin memantulkan kemuliaan itu. Jadi harusnya kita kemana-mana, apalagi kalau di Dalek, kita kiri kanan semua kemuliaan, kan? Nangkap nggak? Itu. Satu hari nanti, itu ketiga, level 3. Satu hari nanti, saudara, nggak ada lagi bait suci, kata Wahyu 21. Karena apa? Karena karena apa? Karena kota itu dipenuhi kemuliaan. Allah itu jadi bait sucinya, dan anak domba itu juga bait sucinya. Dan jemaatnya juga itu adalah bait suci. Gitu. Jadi dikatakan, dan tidak ada lagi, dan aku tidak melihat lagi bait suci di dalam. Saudara, Mikdas, tempat kudus. Sejak hari ini di sini, ini sebenarnya, ya, sejak hari ini di sini, tempat kudus ini sebenarnya kita sering rasakan. Gitu. Tempat kudus ini sering kita rasakan. Dan kita terkadang merindukannya dengan sangat, tempat kudus ini. Gitu. Terkadang merindukannya dengan sangat. Apalagi kalau pernah menikmati, apalagi kalau pernah mengalaminya dan cenderung sudah menikmatinya. Saudara, saudara, saudara itu merindukannya dengan sangat sebenarnya. Tempat kudus itu, Mikdas itu. Nah, itu adalah satu keadaan di mana saudara menikmati atau mengalami yang namanya hadiratnya Allah. Di dalam situ, saudara mengerti, saudara menikmati wahyu, saudara menikmati ilham, gitu. Dan dapat memahami apa yang terjadi dengan kehidupan ini. Dengan masalahmu secara khusus, saudara bisa ngerti. Kan? Contoh ya, Yanti udah ujian, belum? Nah, sering-sering ke Mikdas, ya, sering-sering ke Mikdas. Di dalam Mikdas ngerti jawabannya, gitu. Di dalam Mikdas itu ngerti, ya. Mendapat jawaban, ya, mendapat jawaban. Jadi memperhatikan atau memahami kesudahan, ya, itu secara luas, gitu, secara luas, ya, secara universal, gitu, sebenarnya, ya. Di sini kan kebetulan ya Asaf bicara mengenai orang fasik, gitu, ya, dan kemudian dia refleksikan kepada dirinya, dan dia seolah apa katanya, apa itu merupakan kesulitan di mataku. Dia sulit terima, dia cemburu sampai dia bilang sia-sia menjaga hidup bersih, gitu. Itu pemahamannya, gitu. Rupanya pemahamannya itu keliru. Ya. Pemahamannya itu keliru. Dia tahu bahwa itu keliru ketika dia masuk Mikdas itu. Ketika dia ada di dalam hadirat Tuhan. Ketika dia masuk, ya, ya, dan menikmati hadirat itu, maka dia menerima yang namanya jawaban itu, ya. Nah, besok saudara ya, saya akan bicara ya mengenai eh, bagaimana itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Eh, saya nggak mau masuk ke Allah yang kasih dan Allah yang berdaulat itu dulu, karena saya mau dari awal nanti ya, langsung dari awal. Saya ingin memperjelas ini dulu, saudara, ya, bahwa sejak di sini itu, sejak di sini itu, kita hanya bisa mengerti, ya, mengenai kehidupan yang bisa dilihat dengan mata, ya, kasat mata ini, dengan mata jasmani, ya.
itu kalau kita masuk ke dalam tempat kudusnya Allah. Ya, masuk ke dalam hadiratnya Allah. Gitu. Jadi saudara, kalau sudah pernah mengalaminya, ingini itu setiap hari. Gitu. Nah, saudara kan pasti jadi bertanya-tanya kan, seperti apa itu? Apakah itu ketika saya masuk di dalam puji-pujian dan penyembahan? Tidak juga. Tidak juga. Saudara pernah rasakan nggak? Saudara puji-pujian dan penyembahan, tapi hatinya masih gelap. Hatinya masih kusut. Hatinya masih gundah gulana gitu. Pernah nggak rasain gitu? Pernah rasain gitu? Sering. Ya, sering saudara. Ya, saudara udah mulai mau fokus gitu kan? Gitu. Hadiratmu Tuhan. Tapi ingat tuh jemuran nih hujan ya. Kurasakan gitu. Itu nggak masuk. Jadi tidak selalu gitu. Ya. Bukan tidak selalu. Bukan itu juga, bukan itu. Saya kasih keadaan yang sangat ekstrim berbeda. Saudara tidak sedang memuji, saudara tidak sedang menyembah. Tetapi saudara sedang duduk diam dan saudara sedang mengerti bahwa aku orang yang sangat dikasihi, sangat berharga. Karena bagaimana mungkin ya, melihat seluruh kehidupanku, tetapi dia membawa aku punya harga yang sama dengan semua yang lain. Tidak melihat latar belakang. Aku sungguh-sungguh dikasihi. Dan itu membawa aku. Nggak perlu aku dari mana-mana. Nggak perlu tahu aku backgroundnya siapa. Atau bagaimana. Tetapi ketika aku mengerti itu. Aku menerima satu identitas yang baru. Saya mendapatkan satu menjadi ciptaan yang baru. Di keadaan yang baru. Saya memiliki pengharapan yang baru. Saya tidak perlu lagi apa-apa yang lain. Karena saya tahu saya berharga dan saya sudah punya gembala, penolong, ya. Dia yang terus akan menuntun saya. Dari kapan, dari 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 cerita yang bagaimanapun hidup saya. Ini menarik, saudara. Saya tidak perlu tahu masa lalu hidup saya. Saudara mengenal, saudara bisa bayangkan nggak itu? Saudara bisa bayangkan. Jadi ketika saudara sedang merenung sendiri dan kemudian menyadari ini dalam mikdas, saudara, dan menyadari mendapatkan ilham bahwa hidupku ke depan itu nggak perlu lihat hidupku yang ke belakang, nggak perlu. Dia yang datang, yang membuat segala sesuatunya menjadi baru dalam hidup saya. Itu dia yang membuat saya menjadi ciptaan yang baru. Aku bisa lupakan segala sesuatu yang lalu. Dan itu dihapus. Dan saya memiliki masa depan yang baru ke depan. Gitu. Dan kepastiannya itu sebesar kekuatan kekuasaannya. Gitu. Dia yang adalah kasih dan dia adalah Allah yang berdaulat itu. Berdaulat artinya apa? Tidak ada yang terjadi di luar kehendaknya. Ya. Tidak ada rancangannya yang gagal. Gitu. Dia menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara sedang di dalam hadirat. Gitu. Saudara sedang menikmati hadirat itu. Nah, saya modelnya saudara. Lebih senang malah yang begitu. Karena apa?
Karena ketika saudara tenang, ya, saudara tenang dan benar-benar mengerti dan memahami, dikasih ilham, dikasih pencerahan, itu ini alam di bawah sadar saudara itu merekam, gitu, merekam. Sehingga apa? Sehingga saudara diberikan apa? Kekuatan yang luar biasa, gitu. Saudara bisa menikmati kehadiran Tuhan tidak harus di dalam puji-pujian dan penyembahan, gitu. Nangkap nggak? Apalagi ini, saudara, apalagi. Ini kita baru ngomong-ngomong teks semua nih, kalimat nih. Saudara kalau dibawa di dalam konteks. Makanya minggu lalu itu kan saya ngomong. Ya, Pak Tadus, ya, kalau masuk di dalam, ya, keadaan yang dia pernah alami gitu, yang paling secara manusia gitu ya, saudara, paling sulit diterima, ya, itu semakin bisa memahami itu, ya, hal-hal itu. Dia semakin bisa menerima bahwa di mana Allah, gitu. Di mana Allah yang adalah kasih, gitu. Jadi bisa memahami Allah adalah kasih di dalam kehilangan, gitu. Saudara bayangkan nggak itu? Ya, saya sudah pernah melihat itu yang namanya Allah yang adalah kasih di dalam sakit yang paling, ya, yang tingkat nyeri yang paling tinggi gitu, saudara. Lihat tuh, saudara. Saya mau teriak juga, saya pikir gak ada gunanya, saudara. Tapi yang paling berguna adalah ketika saya bilang di dalam keadaan seperti sekarang ini, seperti sekarang ini, dokter nggak bisa buat apa-apa, obat, alat-alat nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika saya bilang engkau Allah yang penuh dengan kasih, Allah engkau yang tidak pernah tinggalkan, tetap di sini dalam keadaan seperti ini, gitu. Itu mintas, itu, saudara. Itu tempat kudus. Ya. Saudara di situ bisa memahami sungguh-sungguh Allah itu yang seperti apa. Sehingga saudara, ketika keluar di dalam kehidupan, fakta hidup sehari-hari, saudara diperhadapkan dengan dunia dengan semua menu dan gambarnya, gitu. Pelangi yang menarik. Saudara itu tidak mudah untuk apa? Untuk tercandu. Tidak mudah untuk adiktif, gitu. Tidak mudah untuk adiktif, tidak mudah untuk tercandu. Saudara selalu ingat tuh keadaan itu. Di mana keadaan yang namanya derita panjang, gitu. Long suffering. Ya, ya, saudara ingat cerita Ayub, ya. Ayub yang kehilangan, ya, segala-galanya. Ayub yang kemudian masuk sendiri ke dalam apa? Ke dalam derita yang panjang itu. Itu tidak mudah. Makanya, ya, 1 Petrus 4 ya, ayat 1, ya. Barang apa katanya? Mereka yang sudah menderita penderitaan badani, gitu ya. Ya, marilah kita memperlengkapi apa? Bukan. Marilah kita mempersenjatai, ya, diri kita dengan pikiran yang demikian. Marilah kita mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang demikian, ya. Itu barang siapa yang menderita penderitaan badani itu dia berhenti, ya. Dia tidak berbuat dosa. Itu memang ada itu, ya. Jadi ada keadaan di mana bisa terjadi seperti itu. Nah, jadi kalau kita terus-menerus mempersenjatai begitu, maka kita akan bisa itu yang namanya
eh, di dalam hidup tuh kita bisa memutuskan gitu. Keputusan-keputusan yang kita ambil itu keputusan yang orang lihat itu duka cita, tapi kita bersuka cita gitu. Ya. Nah, makanya saudara ingat ya 1 Petrus berapa itu? Berbahagialah apa? Bagian yang kamu ambil di dalam penderitaan Kristus. Kamu dapatkan bagian yang kamu dapatkan dalam penderitaan Kristus. 4 ayat 13 ya. Iya, Bapak. Oke, 1 Petrus 4 ayat 13. 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Nah, dia menyatakan kemuliaannya itu nggak harus nanti itu, nggak harus nanti. Gitu. Sejak sekarang ini tuh saudara dan saya itu bisa menikmati itu. Karena sejak sekarang ini itu kita itu mencerminkan kemuliaan itu. Semakin kita menjadi serupa dengan gambarnya, maka kemuliaan itu semakin besar. Ya, dalam kemuliaan yang semakin besar, cermin itu semakin jelas. Gitu. Semakin jelas. Nih saudara bayangkan gini ya. Saudara itu mencerminkan kemuliaan itu. Jadi semakin saudara masuk dalam mikdas itu, ya, tempat kudus, hadiratnya Tuhan. Semakin saudara menikmati yang namanya dia itu kasih, dia itu berdaulat. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi. Saya sampai dalam keadaan begitu tuh ingat lagu itu kan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Itu saya nggak mau lagi nyanyi lagu itu. Bukan bukan nggak mau nyanyi. Saya nggak percaya lagi lagu itu. Saya nggak percaya bahwa kalau kita hidup kudus itu Tuhan selalu buka jalan. Nggak percaya. Bahkan kalau kau hidup kudus itu bukan untuk pikir bahwa Tuhan pasti selesaikan masalahmu. Itu justru Tuhan pakai untuk saudara tanggung memang itu. Supaya apa? Gunanya cuma satu. Supaya saudara dan saya semakin mencerminkan kemuliaan itu. Emang begitu cara kerjanya. Desainnya begitu. Kalau kita nih ya, ini berbahaya kan. Tapi ini tingkat tertentu baru saudara bisa ngerti. Tahu nggak saudara, kalau kita yang rohani ini tanda kutip, berpikir kalau kita jaga hidup, ya kudus kan, kita pasti dipelihara, kita pasti. Enggak loh saudara. Yang ada adalah saudara akan pasti semakin serupa dengan gambarnya. Saudara akan semakin bisa menanggung apa yang harus ditanggung. Gitu. Saudara akan semakin apa? Semakin mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Gitu. Nah, itu baru saudara benar-benar seperti ini saudara ya. Itu ya, itu benar-benar bisa kelihatan seperti bait suci itu. Ya, seperti bait suci yang memancarkan kemuliaan. Orang pasti lihat, wah, ya itu kalau orang ketemu saudara, saudara bilang itu yang bisa menjadi surat Kristus, ya. Orang nggak perlu. Ini menarik, ya. Perbuatanmu itu khotbah yang ber, berbicara lebih kencang, lebih keras daripada suaramu. Ketika kita semakin menjadi apa? Semakin mencerminkan kemuliaan itu. Nah, dari mana? Ketika saudara dan saya sering-sering tuh, ya, masuk dalam hadiratnya Tuhan. Ada satu lagu ya yang sering saya
senang dengar ya lagunya itu. eh, Bentar ya. Sambil nunggu, ada nggak yang mau tanya, saudara? Hmm? Jadi kaitannya ke 1 Korintus 10:13. Hmm. Nanggung. Dibaca, Pak. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan-pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Nah, sebentar, berhenti di situ, Pastor. Saudara bisa bayangkan nggak ya? Menggelikan sekali membaca ayat itu, ya kan? Jadi orang udah, saya nggak tahu, saya udah lihat, jadi saya bisa cerita. Ya, saudara, saya nggak tahu kalau saudara pernah lihat orang yang sakitnya sampai ya di atasnya tinggal mati aja gitu, yang bisa lebih buruk dari itu. Saudara, kalau ini ya, kalau orang ditabrak mobil langsung mati tuh enak juga nih sebenarnya, saudara. Nggak menderita loh. Jadi, saudara bayangkan nggak kalau dia ditabrak mobil terus ususnya keluar, tapi dia belum mati loh, saudara. Bayangkan itu. Coba bayangkan itu, saudara. Itu kalau saudara membayangkan dari Kamis malam gitu sampai Jumat pagi Yesus itu tuh bayangkan hal-hal begitu tuh. Nggak mati, tapi dia tuh itu nih bilang long suffering. Dia ngikutin, ngikutin deritanya. Nyerinya itu ikut gitu. Nah, tadi katanya apa? Eh, Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan-pencobaan yang biasa. Ada saudara yang bisa berani ngomong gitu? Saya ngomong bisa, saya ngomong bisa. Tapi rasa-rasanya begitu ya. Ngomong bisa, tapi wah kayaknya ini harus diganti nih Tuhan. Ini luar biasa ini. Pencobaan luar biasa ini Tuhan. Itu kan gitu. Ya, ini bukan biasa ini tuh, ini luar biasa ini. Yang paling bisa ngomong gitu Pak Tadus di sini. Ya. Tahu nggak saudara bahwa derita yang terdalam adalah kehilangan? Ya, yang bisa diobati masih saudara. Ya, mungkin kalau gini nih, sakitnya boleh lah. Ya, tapi itu pun saya nggak nggak bilang biasa juga loh saudara. Sembuh lah, sembuh. Tapi ngingat ke belakang sakitnya, waduh, saudara pasti bilang jangan. Kalau bisa jalan pintas saja, ya, daripada ngelewatin. Tapi kalau yang namanya, tapi sembuh, sembuh, oh sembuh, wah balik sembuh. Tapi yang saudara yang tidak bisa balik, saudara, yang namanya kehilangan. Terus kita mau bilang pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa, mana mana sanggup, saudara. Hanya satu caranya. Ketika kita tahu nih, kalimat berikutnya bilang apa? Yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu pada waktu kamu. Allah setia katanya. Nah, ya. Nah, kesetiaannya Allah itu ya di dalam kasihnya. Kesetiaannya Allah itu di dalam kasihnya, saudara. Artinya apa? Sekali-kali dia tidak akan tinggalkan. Di titik manapun, gitu. Dia tidak akan tinggalkan. Aku paling suka kata-kata itu. Dia bisa mengubah air mata jadi permata, ya. Ya, lagu kalian itu kan? Gimana lagunya Pak tadi? Da 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 da. Kau rangkai air mata. Gimana itu Pak Tadus?
Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Lupa syairnya. Jadi tapi banyak saudara. Jadi dia bisa buat yang hancur berantakan itu kembali disusun dengan rapi. Itu karena Allah itu. Nah, baik, saudara bisa ngerti nggak ini? Percaya dan yakin bahwa Allah itu setia, itu diuji di dalam pencobaan. Bahkan cara mengujinya itu dibuat pencobaan itu panjang gitu, panjang. Ya. Dan saudara harus tanggung pada saat itu. Nah, ini kalimat berikutnya bilang apa, Pastor? Pada waktu kamu dicoba, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi dia memberi jalan keluar. Nah, saya waktu tahu jalan keluar. Jalan keluarnya ya mikdas. Ikdas. Aduh, saya cari jalan keluar. Saya cari yang ada pintu keluar rumah sakit. Ya, keluar benaran, tapi keluar juga nggak. Rupanya mikdas, saudara. Ya, itu adalah tempat kudus atau hadiratnya Tuhan. Itu, ya. Amin. Ya, kita lanjut besok. Bapak, kami terus ingin rindu Engkau sendiri yang berbicara, supaya kami masuk di dalam persekutuan dengan kebenaran-Mu ini. Supaya kami sungguh-sungguh dapat menikmati kemerdekaan karena kebenaran itu sejak di sini di bumi. Di dalam perjalanan untuk sampai di surga. Kami mengucap syukur, biarlah Engkau sendiri yang terus berbicara di dalam perenungan pribadi masing-masing kami di dalam Zoom ini. Ketika kami merenungkan Tuhan, merenungkan tempat kudus-Mu adalah jawaban. Tempat kudus-Mu adalah jalan keluar. Tempat kudus-Mu, tempat kami, kekuatan kami. Tempat kudus-Mu, tempat penyelesaian sejak di sini di bumi. Tolong kami masuk supaya kami bersekutu di dalam segala sesuatu tentang Engkau sampai selama-lamanya. Sampai berjumpa dengan Engkau, muka dengan muka. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami datang kepadamu Bapa. Amin.